Syukur ya kalau agennya memang bertanggung jawab, memang menguruskan COE teman-teman. Tapi bagaimana kalau seandainya agen ini tidak menguruskan teman-teman? Jadi nanti setelah teman-teman nyampe di Jepang, teman-teman terlantarkan. Nah selanjutnya bagaimana? Pasti teman-teman kebingungan gitu kan. Uang nggak ada, sementara kita butuh hidup. Mau nggak mau mungkin teman-teman akan milih dua jalan aja. Satu pulang, satu stay di Jepang dengan ilegal seperti itu ya. Karena kalau misalnya tempat teman-teman ilegal, kalau teman-teman hilang, kita nggak ada yang tahu di mana keberadaan teman-teman. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Jadi ada banyak teman-teman yang pengen bekerja ke Jepang ya, baik itu menggunakan visa Tokute Gino, Gino Jisusei, atau Shiro Visa ya, atau mungkin jenis-jenis visa yang lainnya. Nah, tetapi khusus untuk visa Tokute Gino ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi. Salah satunya yaitu adalah sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Mungkin buat teman-teman yang pengen sekali ya berangkat ke Jepang, ada satu kendala yang mungkin teman-teman akan hadapi, yaitu adalah ketika teman-teman itu pengen ikut ujian Tokute Gino, baik itu ujian skill atau ujian bahasa, pasti terkendala dengan masalah mungkin lokasi ujiannya yang tidak ada berada di tempat teman-teman. Mungkin ketika teman-teman tinggal di Sumatera, teman-teman mau nggak mau harus pergi ke Medan, atau mungkin ketika teman-teman tinggal di daerah lain harus pergi ke daerah tertentu yang dimana ada lokasi ujian untuk mengikuti ujian skill dan ujian bahasa untuk visa Tokute Gino, seperti itu ya. Belum lagi ketika teman-teman mungkin ada uang ya untuk berangkat ke daerah tersebut. Mungkin kendala yang lain adalah ketika teman-teman itu pengen daftar ujian, ternyata ujiannya sudah penuh karena banyak sekali minat orang Indonesia yang pengen ikut ujian Tokute Gino ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal atau kendala yang mungkin akan teman-teman hadapi ketika teman-teman berangkat ke Jepang. Belum lagi dengan pengurusan dokumen, menunggu COE-nya yang lama, mungkin ada yang nunggu sekitar 2 bulan sampai 4 bulan, ada yang 6 bulan lebih, seperti itu ya. Belum lagi mungkin ada pengurusan birokrasi atau administrasi di Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Misalnya seperti pengurusan paspor yang mungkin informasinya tidak sinkron di setiap daerah, seperti itu ya. Mungkin di daerah ini syaratnya seperti ini, mungkin di daerah ini syaratnya seperti ini, seperti itu ya. Karena alasan-alasan tersebut itu membuat teman-teman berpikir apakah ada jalan pintas untuk berangkat ke Jepang, khususnya dengan visa Tokute Gino, seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa mungkin teman-teman yang mendengar atau mendapatkan informasi dari agen-agen tertentu yang menawarkan teman-teman untuk berangkat dulu dengan menggunakan visa turis, lalu nanti visanya diganti dengan visa kerja, entahkah itu visa kerja jenis apa atau Tokute Gino, kita nggak tahu. Tetapi beberapa agen-agen yang menawarkan hal tersebut menawarkan untuk berangkat dulu, nanti visanya diganti di sana, seperti itu ya. Nah, jadi ada juga nih teman-teman yang bertanya ke gue, Bang, apakah untuk cara seperti ini aman? Nah, gue langsung jawab ya, ini menurut gue tidak aman, tidak recommended. Sebaiknya jangan lakukan hal yang seperti itu, karena banyak cara-cara lain yang lebih aman yang bisa teman-teman tempuh. Nah, untuk sampai di sini mungkin pertanyaan teman-teman itu sudah terjawab ya. Tetapi kenapa gue bilang ini tidak aman, tidak recommended? Pasti ada alasannya, seperti itu kan. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya alasannya. Jika seandainya teman-teman butuh alasan pendapat gue, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, ketika teman-teman itu ditawarkan oleh satu agen atau kenalan teman-teman untuk berangkat dulu ke Jepang, lalu nanti saat di Jepang visanya diganti, itu teman-teman harus mengetahui beberapa hal penting ya, agar teman-teman tidak tersesat nih saat teman-teman memilih jalan tersebut. Nah, yang pertama adalah untuk teman-teman yang pengen datang dengan menggunakan visa turis, itu masa jangka turis itu adalah cuma 90 hari ya maksimal, atau 3 bulan. Nah, ketika teman-teman mengapply visa turis ini, ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Misalnya salah satunya adalah teman-teman itu harus punya tiket pulang pergi. Jadi kan teman-teman itu turis, mau nggak mau teman-teman harus pulang lagi. Kalau dalam prosedurnya kan seperti itu. Sama halnya nih ketika teman-teman berkunjung ke rumah orang lain. Ketika teman-teman berkunjung ke rumah orang lain, teman-teman pasti akan pulang, harus pulang, seperti itu kan. Karena tidak ada alasan yang kuat untuk agar teman-teman bisa stay lama di rumah orang tersebut. Nah, sama halnya ketika teman-teman itu mengapply visa turis, seperti itu ya. Nah, untuk mengapply visa turis ini memang cukup banyak ya syaratnya. Belum lagi selain tiket pulang pergi, juga ada beberapa syarat yang misalnya jumlah rekening yang ada di tabungan dan segala macam, seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman itu mungkin nih memang sudah berhasil mengapply visa turis dan sudah masuk ke Jepang, pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman itu mau tinggal di mana, terus biaya hidupnya mau ditanggung siapa, dan nanti selama di situ teman-teman ngapain, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya nih agen teman-teman memang menyediakan tempat tinggal untuk teman-teman, pertanyaannya adalah
apakah agen teman-teman ini akan hanya mengundang teman-teman saja? Tentu saja tidak kan. Pasti mereka juga mengundang orang lain yang memiliki tujuan yang sama dengan teman-teman. Nah, otomatis mereka akan menyediakan satu tempat tinggal yang mungkin dipenuhi dengan orang-orang yang pengen bekerja seperti teman-teman, pengen mengganti visanya di Jepang seperti itu. Nah, karena banyaknya orang di sini, tidak tertutup kemungkinan ya mungkin teman-teman itu akan merasa tidak nyaman atau ngerasa sesak karena banyak orang di situ, dan belum lagi dengan pola kehidupan mereka yang bermacam-macam seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman mungkin ngerasa nggak betah dan nggak cocok nih tinggal bersama orang-orang ini, mungkin aja teman-teman akan dipersilahkan ya untuk mencari apartemen atau disewakan apartemen, tetapi kan teman-teman harus bayar sendiri. Nah, untuk menyewa apartemen di Jepang ini, kalau misalnya disewakan ya, artinya kan tidak perlu watamaking tuh, nggak perlu uang muka. Mungkin teman-teman harus mengeluarkan uang bulanan, yaitu sekitar kalau yang paling murah itu sekitar 3 mang sampai 5 mang ya, atau mungkin bisa sampai 5 mang lebih, atau 3 sampai 5 juta lebih ya. Nah, itu adalah uang yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman pengen tinggal sebagai turis secara mandiri seperti itu ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman nggak mau tinggal bareng-bareng orang ini, ya carilah apartemen sendiri. Kasarnya sih seperti itu ya. Nah, itu yang harus teman-teman persiapkan. Jadi kalau seandainya teman-teman kita pikir nih, kalau misalnya teman-teman mengikuti jalan yang seperti itu, artinya kan teman-teman udah keluar uang satu tiket pulang pergi. Kalau mungkin teman-teman berangkatnya dari Jakarta ke Tokyo atau berangkat Jakarta ke Osaka, mungkin tiketnya agak sedikit jauh lebih murah ya. Kalau kita hitung pulang perginya mungkin sekitar 5 juta atau sekitar 6-7 juta lah seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nyari apartemen sendiri sembari teman-teman menunggu COE, itu kan teman-teman makan uang lagi sekitar 3-5 juta. Nah, itu saja keluar uang teman-teman itu udah 10 juta lebih ya. Belum lagi nanti kehidupan teman-teman selama teman-teman tinggal di Jepang. Karena kan untuk tinggal di Jepang, turis ya itu nggak bisa kerja di Jepang, dan itu sudah dijelaskan ya bahwasanya turis itu nggak bisa kerja. Karena kenapa? Fungsinya udah jelas ya, sebagai turis, sebagai pelancong, orang yang jalan-jalan ke Jepang, bukan untuk orang yang kerja ke Jepang. Jadi kalau seandainya teman-teman bekerja dengan menggunakan visa turis, itu teman-teman otomatis sudah ilegal ya. Jadi itu dilarang, nggak boleh ya turis kerja di Jepang. Nah, mau nggak mau kan teman-teman harus menyiapkan uang kehidupan untuk teman-teman Jepang. Bayangin aja nih, selama 3 bulan atau 90 hari teman-teman itu nggak bisa kerja, dan teman-teman harus menyiapkan dana untuk hidup teman-teman sembari selama teman-teman 90 hari di Jepang. Dan itu untuk biaya hidup di Jepang itu sangat mahal sekali ya. Kalau kita bandingkan di Indonesia ya, hidup di Jepang itu sangat mahal sekali. Makanya kalau kita melihat ya, orang-orang yang, kalau bagi gue ya, orang-orang Indonesia yang liburan ke Jepang itu menurut gue orang yang cukup cukup memiliki uang atau banyak uang, karena untuk liburan ke Jepang itu harganya itu jauh berbeda dengan Indonesia. Nah, itu adalah salah satu yang harus teman-teman pikirkan ketika teman-teman pengen ke Jepang, terus nanti visanya diganti Jepang seperti itu. Rasanya menurut gue agak kurang mungkin ya. Nah, itu beberapa hal yang harus teman-teman pikirkan. Selain itu adalah yang harus teman-teman pikirkan, untuk pengajuan COE itu teman-teman pasti butuh paling enggak waktunya itu minimal 2-3 bulan, itu paling cepat ya. Dan bayangkan saja ketika masa tinggal teman-teman itu cuma 3 bulan atau 90 hari. Bayangin nih kalau misalnya dokumen visa teman-teman nggak turun dalam jangka waktu 30 hari itu, mau nggak mau kan teman-teman harus pulang lagi ke Indonesia. Otomatis ujung-ujungnya teman-teman nunggu COE di Indonesia. Nanti setelah COE-nya yang di Jepang keluar ya, baru dikirimin ke Indonesia, nanti beli tiket lagi ke Jepang. Jadi teman-teman beli tiketnya 3 kali seperti itu ya. Nah, jadi untuk sampai di sini mungkin teman-teman udah paham ya. Kira-kira teman pikirin aja, teman-teman beli tiketnya 3 kali, terus menyewa tempat tinggal, terus juga menyediakan biaya hidup selama 30 hari. Itu aja kalau menurut gue ya, itu udah keluar uang 20 juta lebih, gue rasa udah keluar ya untuk 90 hari tinggal di Jepang ya. Nah, teman-teman bayangin nih, kalau seandainya teman-teman memproses secara mandiri ya, gue udah pernah bikin videonya ya, bagaimana berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan ketika teman-teman itu mengurus dokumen COE untuk satu Gino secara mandiri ya. Kalau dari perkiraan gue aja waktu di video tersebut, itu kira-kira makan uang sekitar cuma 10 jutaan. Dan bayangan nih, ketika teman-teman pengen cara pintas ya, jalan pintas, teman-teman malah mengeluarkan uang yang hampir 2 kali lipat seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman berangkat secara mandiri dan berangkat secara turis, itu benar-benar uangnya sangat berbeda sekali ya. Itu menurut perbandingan gue aja. Nah, tetapi kan dalam kondisi tertentu mungkin teman-teman ngerasa teman-teman udah punya makan modal nih, udah ngeluarin modal banyak nih, udah ngeluarin tiket pulang pergi, udah ngeluarin
uang untuk tinggal. Uang tinggal ini kan berarti 3 bulan, artinya kan yang 3 mang tadi atau 5 mang tadi dikali 3 seperti itu. Terus juga udah mengeluarkan uang makan, ternyata harus pulang lagi. Kan mungkin teman-teman merasa dirugikan oleh agen tersebut. Mungkin aja ketika ya syukur-syukur ya kalau agennya memang bertanggung jawab, memang menguruskan COE teman-teman. Tapi bagaimana kalau seandainya agen ini tidak menguruskan teman-teman? Jadi nanti setelah teman-teman nyampe di Jepang, teman-teman terlantarkan. Nah selanjutnya bagaimana? Pasti teman-teman kebingungan gitu kan. Uang nggak ada, sementara kita butuh hidup, mau nggak mau mungkin teman-teman akan milih 2 jalan aja. Satu pulang, satu stay di Jepang dengan ilegal seperti itu ya. Nah sebenarnya dengan ilegal ini banyak ya teman-teman mungkin yang memilih jalan seperti itu ya, karena udah terlanjur basah nih masuk ke Jepang, nggak bisa ngapa-ngapain, kalau pulang malu, kalau misalnya nggak pulang nggak ada uang seperti itu, ya udah mending ilegal aja. Jadi banyak juga teman-teman yang datang itu memutuskan untuk ilegal seperti itu. Jadi hasil dengan yang awalnya teman-teman niatnya datang ke Jepang dengan cara baik-baik, malah pada akhirnya tidak baik seperti itu ya. Nah maka dari itu menurut gue itu sangat tidak recommended sekali ya ketika teman-teman diundang nih ke Jepang dengan menggunakan visa turis yang diiming-imingin nanti kita ganti visanya dengan visa kerja. Visa yang bagaimana teman-teman harus tahu dulu, mana kontraknya, seperti apa kerjanya, itu teman-teman harus tahu ya. Jadi teman-teman jangan mau diajak aja, jadi teman-teman harus cari tahu dulu. Kalau saya datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis, kalau seandainya nih saya nanti dokumennya nggak turun sampai sampai masa izin tinggal saya habis, selanjutnya seperti apa, teman-teman harus cari tahu dulu. Nanti misalnya saya udah nyampe Jepang, nanti bagaimana hidup saya, apakah akan ditanggung, apakah saya harus bayar sendiri, seperti itu juga harus ditanya ya. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu sebelum teman-teman itu berangkat, jangan main ikut-ikut saja. Ketahui apa jenis pekerjaan yang teman-teman ditawarkan dan berapa, di mana lokasinya, berapa gajinya, itu nanti harus teman-teman ketahui ya. Makanya jangan mau seperti itu, harus jelas. Tapi kalau seandainya teman-teman mengurus dari Indonesia, mungkin kekhawatiran dan ketakutan teman-teman yang seperti itu nggak akan muncul ya, karena mungkin teman-teman melewati prosedur yang normal dan baik-baik saja seperti itu. Nah jadi teman-teman itu harus hati-hati ya, jangan mau dibawa-bawa aja, jangan mau ikut aja. Teman-teman harus tahu kedepannya seperti apa. Ini demi kelangsungan hidup teman-teman dan keamanan teman-teman di negara orang ya. Karena kalau misalnya tempat teman-teman ilegal, kalau teman-teman hilang, kita nggak ada yang tahu di mana keberadaan teman-teman seperti itu ya. Tapi ini kalau seandainya ada teman-teman yang berniat untuk datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis, misalnya pengen ikut ujian Tokutegi no, pengen ikut ujian skill, itu bisa ya datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis. Atau mungkin teman-teman yang udah punya sertifikat skill, punya sertifikat bahasa, terus pengen datang ke Jepang dengan menggunakan visa turis untuk mencari job, itu juga bisa ya. Tetapi menurut gue itu sangat tidak worth it sekali. Kenapa? Karena dari Indonesia juga bisa nyari job, teman-teman nggak perlu beli tiket, teman-teman cukup Mensetsu atau Zoom online aja seperti itu, nggak perlu ngeluarin biaya yang cukup besar seperti itu ya. Nah jadi seperti itu ya menurut gue, ketika teman-teman sudah terpikirkan untuk berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa turis dan diiming-imingi dengan diganti visanya ke Tokutegi no atau visa kerja lainnya, sebaiknya jangan, carilah cara yang lebih normal, yang lebih aman, yang sudah ditetapkan caranya, yang udah jelas ya. Karena untuk menghindari terjadinya hal-hal berisiko, itu menyangkut keamanan dan keselamatan teman-teman ya. Nah jadi kalau menurut gue sih seperti itu ya. Kalau misalnya ada jalan yang lebih normal, yang lebih jelas, kenapa harus memilih jalan yang nggak jelas seperti ini, seperti itu. Nah jadi demikian ya penjelasan gue untuk teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.